Halo teman-teman semuanya, kami doakan semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diharapkan dapat menginspirasi kita semua setelah menontonnya. Film ini berjudul mengisahkan tentang dua bersaudara asal Jerman bernama Adi Dassler dan Rudi Dassler. Iya, Rudi. Dalam membangun sebuah perusahaan sepatu olahraga yang kita semua sudah familiar bernama Adidas. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, mulai dari bagaimana membangun sebuah pondasi bisnis, serta bagaimana mempertahankannya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Tahun 1924, terlihat seorang pria sedang berlari dengan sepatu buatannya. Ia bernama Adi Dassler, sang perfeksionis sepatu olahraga. Dan ini adalah Rudi Dassler, saudaranya. Rudi bekerja di sebuah perusahaan di kota itu. Ia seorang yang ambisius dan gigih. Ia juga paling ahli dalam bernegosiasi ataupun melobi. Tampak mereka berdua sangat solid dalam segala hal. Saat sampai di tempat Rudi bekerja, ia langsung meninggalkan Adi sendirian di parkiran dan menyuruhnya untuk pulang jalan kaki. Di bengkel, ia mencoba merakit dinamo untuk daya listrik di sana. Namun, ia langsung dimarahi oleh Rudi, yang ternyata fan belt yang ia gunakan diambil dari mobilnya Rudi. Saking kesalnya, ia sampai mengatai Adi seorang yang aneh. Menanggapi perkataan itu, Adi hanya bisa terdiam senyum. Di stasiun kereta, Rudi berkelahi dengan pemuda di sana, yang mengatai saudaranya Adi, seorang pemimpi yang aneh. Rudi kemudian mengatakan kalau kegilaan Adi menurun dari keluarganya, seolah ia bangga atas apa yang Adi lakukan, sehingga adu jontos terjadi di antara mereka. Di gudang, mereka berdua mengobrol. Adi menjelaskan dan menyatakan keseriusannya. Ia hanya perlu bahan dan alat untuk memulai hal besar itu. Mendengar kegigihannya dalam usaha ini, Rudi memintanya untuk bekerja sama dalam membangun bisnis sepatu ini bersama-sama. Rudi sebagai sales yang akan menjual dan menawarkan sepatu buatan Adi ke klub-klub di Jerman, sementara Adi di bagian produksi. Besok hari, ia langsung menambah daya listrik untuk mendukung proses produksi. Siangnya, mereka langsung ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Setelah cukup lama meyakinkan manajer bank, mereka gagal mendapatkan pinjaman. Adi harus kembali dengan berjalan kaki karena Rudi bertemu dengan wanita tempo hari yang ia temui di stasiun. Sorenya ia membawa wanita itu ke bengkel dan memperkenalkannya. Ia bernama Friedel Strasser. Tak lama dari perkenalan itu, singkatnya mereka berdua resmi menikah. Di pernikahan itu mereka kembali mencoba menggait seorang investor, namun gagal. Dengan percaya diri, Rudi mengatakan kalau mereka akan memulai dengan modal kecil-kecilan. Hari demi hari mereka lalui. Bersama dengan bisnis mereka yang mulai meningkat, Perang Dunia Kedua diisukan akan terjadi. Namun, mereka tidak mengkhawatirkan hal itu dan tetap optimis dan terus memproduksi. Hari demi hari mereka lalui. Suatu pagi, Rudi marah karena banyak sepatu yang diretur oleh customer karena Adi mengganti desain sepatunya. Hal itu disebabkan karena Adi tidak puas dengan sepatu yang diproduksi. Dari sini mulai terjadi perbedaan pendapat antara kedua saudara itu. Adi kini juga sudah menikah dengan wanita pilihannya bernama Katie. Di pernikahan itu ia menghadiahkan istrinya sepasang sepatu putih. Hari demi hari, bulan demi bulan, kini Perang Dunia Kedua benar terjadi setelah diangkatnya konselor Jerman yang baru, yaitu Hitler. Demi mendapatkan pendanaan yang lebih dari pemerintah Jerman, mereka terpaksa harus ikut mendukung pemerintahan saat ini. Suatu hari, Rudi sempat berdebat dengan Adi karena ia mempekerjakan istrinya, Katie, tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Adi kemudian meyakinkan jika Katie bisa bekerja dengan baik. Dan benar saja, mereka berhasil mendapatkan pendanaan dari pemerintah Jerman.
serta berhasil membuka pabrik pertama yang diberi nama Dassler. Malamnya, mereka mengundang race coach, utusan pemerintah Jerman, untuk berpesta di rumah mereka atas kesuksesan membuka pabrik itu. Di tengah kebahagiaan itu, seketika senyum mereka meredup mendengar pernyataan race coach mengenai liciknya politik Jerman untuk keluar dari Federasi Yahudi. Suatu hari, Adi dan Katie mendapatkan kabar bahagia karena mereka kedatangan keluarga baru. Iya, Katie hamil anak pertama mereka. Segera mereka memberitahukan kabar gembira itu ke keluarganya Rudy. Namun, di balik kebahagiaan keluarga mereka, ternyata Rudy dan Katie telah berselingkuh. Hal itu telah diketahui Friedel sejak lama, tetapi ia memilih untuk diam. Friedel mulai menghasut Rudy dengan mengatakan kalau Rudy sengaja dimanfaatkan untuk kepentingan Adi dan Katie. Ia segera memarahi Friedel untuk tidak ikut campur. Tanpa sadar, hasutan Friedel telah mengerasuki pikiran Rudy. Mereka mulai bertengkar dan berbeda pandangan. Adi juga menjelaskan kalau yang akan memakai sepatu di Olimpiade nanti adalah Jesse Owens, atlet kulit hitam asal Amerika. Hal itu memancing amarah Rudy, karena jika mereka memakaikan sepatu itu ke atlet Amerika, pemerintah Jerman akan marah. Tapi Adi tidak mau tahu. Ia tetap menemui Jesse Owens dan menang. Mengetahui hal itu, Rudy begitu marah. Kakak beradik itu bertengkar begitu hebat. Tiba hari di mana semua rakyat Jerman untuk ikut berperang dan pabrik sepatu mereka terancam ditutup. Mereka segera menemui petinggi Jerman untuk meminta agar pabrik mereka tidak ditutup. Namun karena kasus Adi tempo lalu mendukung Amerika di Olimpiade berpengaruh terhadap kepercayaan pemerintah Jerman. Karena terus memohon, akhirnya mereka diizinkan untuk produksi hanya 6.000 pasang per bulan. Malamnya, Rudy ternyata diam-diam membuat sepatu boot untuk keperluan militer tanpa persetujuan Adi. Dan besoknya ia memecat Cole, karyawan yang bertahun-tahun bersamanya, sekaligus karyawan pertama mereka. Namun Adi tetap mempertahankan Cole dan menyuruhnya tetap bekerja. Beberapa pekan berlalu, ia mendapatkan paket dari pemerintah. Ternyata sepatu boot buatannya ditolak karena tidak memenuhi spesifikasi. Di kantor, Rudy mendapatkan surat perintah untuk ikut berperang. Namun, di sana ia begitu marah saat tahu Adi tidak ikut ditugaskan. Setelah beberapa pekan ikut dalam perang, Rudy akhirnya dipulangkan. Namun, duka mendalam menyelimuti mereka karena keponakan yang dititipkan untuk dilindungi Rudy tewas dalam perang. Bulan berlalu menjelang kekalahan Jerman dalam perang, pasukan Amerika sampai di kota mereka. Pabrik mereka hampir saja diledakkan oleh Amerika karena terdapat alat peluncur roket di sana. Beruntungnya mereka diselamatkan berkat foto Adi bersama atlet Amerika, Jesse Owens. Rudy dipanggil oleh pimpinan Amerika karena dituduh terlibat dalam partai Herrschaftsgewerkschaft atau partai Nazi. Ternyata yang melaporkannya adalah Adi. Rudy kemudian menuduh balik Adi sebagai pendukung Nazi, sehingga ia ikut dipanggil. Namun mereka bebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Di meja makan, mereka kembali bertengkar hingga tanpa sengaja Friedel membongkar perselingkuhan antara Katie dan Rudy, serta anak pertama Adi adalah anaknya, Rudy, sehingga membuat Adi sangat hancur. Perang telah benar-benar usai. Suatu pagi, Adi dan Rudy mengumumkan kalau perusahaan mereka berdua pecah. Semua karyawan bahkan alat produksi juga ikut dibagi dua.
Kedua bersaudara itu kini menjadi saingan. Rudy melahirkan produk bernama Puma, sedangkan Adi Adidas. Karena perpecahan itu, mereka menghadapi permasalahan. Di kubu Rudy kekurangan tenaga ahli di bagian produksi, sedangkan Adi kekurangan sales. Sehingga mereka harus memulainya dari awal. Sore hari di tengah lapangan, Adi melihat sepatu pesaing, yaitu Puma, memiliki garis di bagian samping. Ia kemudian memanggil salah satu pemainnya dan mengambil cat dengan memberi garis putih 3 di samping. Di suatu siang, Adi mendapatkan surat dari pengadilan. Di surat itu, Adi dituduh telah mencuri hak paten dari cleats, sepatu dari Puma, yang padahal desain itu adalah milik Adi. Mendekati Olimpiade, mereka mendapatkan kabar kalau Herbenger, pelatih nasional, akan menemui Rudy. Sehingga mereka bergegas menemuinya, namun mereka terlambat. Saat kembali ke pabrik, tiba-tiba ia didatangi oleh Herbenger karena ia tidak jadi deal dengan Puma dan berbalik memakai sepatu Adidas. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Adi mengharapkan cuaca hujan karena akan menguntungkan mereka dengan menggunakan cleats panjang. Sepertinya alam berpihak kepada Rudy. Di momen itu, Jerman berhasil menang juara dunia.